Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah yang ada di studio juga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini adik-adik ini spesial banget. Lihat. Nih, kita lagi main software, sebuah aplikasi yang mereka buat sendiri. Ih, keren banget. Mereka ini udah banyak sekali menang penghargaan tingkat nasional dan internasional. Nih, kita lagi main, ini namanya Fahma dan Hania. Ya, oke. Ini salah satu aplikasi yang dibuat adalah namanya anti korupsi, game anti korupsi. Keren banget, tas. Aku pinjem dong. Kak Denny pinjem dong, boleh nggak? Nah, pinjemin. Boleh lihat? Nah, ih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan main game lagi kita. Iya, kita main game nih, Ustaz. Fahma. Iya. Ania. Fahma dan Hania. Ente terlambat kenalnya. Ania malah udah makan bareng sama dia. Wah, kenapa saya nggak diajak waktu makan, Pak Ustaz? Tanya dong. Udah pernah makan bareng, Pak Ustaz? Udah pernah. Udah pernah sarapan. Kita diajarin main game sama dia. Iya. Ini kalau zaman kita main dingdong dulu. Main dingdong. Kayak cepean gitu. Iya, itu kan zaman Pak Ustadz di atas saya lagi, Pak Ustadz. Kalau zaman saya udah main yang pakai pencet-pencetan ada kabelnya, Pak Ustadz. Oh gitu. Iya. Tapi tetap pakai koin. Nah, ini pas banget sama tema kita malam hari ini, Pak Ustadz. Apa namanya? Manjada wajah. Oh, manjat doa jauh saya paling senang ini. Nah, kita kalau secara bahasa artinya apa tuh? Kalau siapa yang sungguh-sungguh, dia pasti dapat. Oh, siapa yang sungguh-sungguh dia pasti dapat. Hania, Fahma, semua dan pemirsa yang di rumah, yuk kita teriakin kecil ini. Oke. Ya, manjada wajada. Mandaku wadaku. Iya, dalam Quran maksudnya. Saya kirain masih semua. Iya. Ada lagi satu lagi. Apa itu? Ayo, kun the winner. Walatakun the loser. Iya, jadilah the winner, jangan jadi the loser. Oh. Ini bahasa Arab itu. Iya, Pak. Kun the winner. Itu kayaknya ada Arab, ada Inggris, Pak. Iya. Nah, intinya positif lah, Pak. Positif. Ini, Pak Ustadz, mereka ini anak-anak kecil, tapi sudah menang banyak penghargaan. Apa aja itu? Sekitar 50 penghargaan dan mereka telah membuat 50 lebih aplikasi yang bisa kita download di App Store. Masya Allah. Sesuai your rich ya. Kaya dong berarti sudah. Yang ini aja udah di-download lebih dari 5.000, Pak Ustadz. Kaya bukan cuma soal duitnya, tapi kaya karyanya. Karyanya. Orang-orang Indonesia ini, Hania, sekarang ini banyak yang ngegedein tidur. Maksudnya Pak Ustadz ngegedein tidur, kasur digedein? Banyak tidur, banyak nonton. Dia rela ngantri di bioskopnya nggak? Tapi buat ngantri wudhu nih nggak betah. Dia rela ngantri di bioskop, tapi buat apa yang namanya ngantri baca buku segala macam. Makanya kita terhibur sekali ini. Dan kita bisa belajar dari siapapun, termasuk dari adik-adik kecil kita. Iya, benar. Nah, Fahma, ini pengen tahu dong, mainnya gimana? Gamenya tentang apa? Red the Reds. Iya, Red the Reds. Membasmi tikus. Korupsi. Yes. Luar biasa, ini simbolnya Garuda. Coba kita mainin ya. Ayo. Nah, ini level satunya Pak Ustadz. Ini Garuda tuh. Wait. Wow. Ya sebenarnya ada yang lebih gampang, Pak Ustadz. Apa? Kita pakai lem tikus aja nih pada nyangkut semua. Nggak usah nembakin. Kelihatannya lem tikus di sini nih. Habis pelurunya. Oh, pelurunya habis satu-satu. Berarti saya nggak berbakat membasmi koruptor, Pak Ustadz. Nah, ini gimana? Proses pembuatannya gimana, Pak Ma? Ya, berapa lama nih persiapannya? Kira-kira setahun, semuanya total semuanya setahun. Jadinya mulai kita dari ide dulu. Kita ngambil dulu bahan-bahannya dari kita awalnya sih dari media. Itu bahannya tepungnya berapa kilo? Dari ide dulu terus dari ide media. Kita ambil dulu yang paling bagus gitu temanya. Habis itu ya akhirnya kita setuju ya semuanya. Habis itu orang tua juga sangat mendukung untuk pembuatan ini. Wah, Bang Ade. Nah, biasanya ribut nih, kita memejiri. Nah, kita pengen tahu makan gimana ini bisa nggak ribut. Pasti orang tua yang mendidiknya yang luar biasa. Bener, makannya apean itu ya. Makanannya ape, ngajarinnya ape, gimana ngedidiknya. Mandi ini gimana waktu orok. Jadi kita bisa belajar, Pak Ustadz. Dia ketawa. Oke, kita undang ini dia ibunda tercinta, Ibu Yusi.
sebelah sini. Tepuk tangan untuk Ibu Yusi, ibunda dari Fahma dan Hania. Bu Yusi, ini gimana ngajarinnya? Anak-anak masih kecil udah pada bisa bikin aplikasi gitu. Pada dasarnya sih saya bersama suami selalu berupaya untuk memberikan atau menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak. Hanya mungkin di sini yang lebih harus kita bekerja kerasnya itu bahwa selama pendampingan anak-anak ini kita selalu berupaya untuk mencari ilmunya terus. Jadi bisa dengan membeli buku-buku, membaca buku-buku, ataupun kalau misalnya sesekali aja, kan namanya anak itu satu persatu itu kan unik ya. Iya benar. Jadi kalau ada hal-hal yang menjadi kendala atau karakternya yang berubah tiba-tiba, apalagi Fahma yang selama ini mungkin sedang menginjak masa remaja ya. Jadi kadang-kadang sensitif, ada perubahan emosional. Cara instan yang saya lakukan paling mencari di internet, itu browsing ya. Dari itu mungkin yang membedakan gimana kita mendampingi anak-anak dengan orang tua yang lain. Jadi maksudnya tidak hanya mengimitasi apa yang saya terima dari orang tua saya dulu, atau tidak hanya berdasarkan naluri saja. Tapi mengembangkan itu ya. Iya, selalu mencari ilmunya gitu. Dan nanti habis rehat ya, saya mau nanya tentang anak-anak sekarang kan banyak main game ya, malah orang tuanya ngelarang. Takut kalau anak-anaknya ke internet, itu ntar gimana cara ngatasinnya, tapi setelah berikut ini deh. Tetap di chatting ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Saya punya pengalaman, Den. Ada pengalaman tentang Main game. Widih, suka juga pas waktu kecil? Iya bener. Pulang, aduh, disetrap Disetrap. Mama sama nenek. sama nenek. Karena sepedanya hilang. Jadi lagi main game itu yang dingdong Yang itu pakai gua bilang. dindong, iya. Yang Parkir sepeda kan. Mau main AC gitu kan. Ataunya sepedanya udah liau. Udah liau, aduh subhanallah. Nah nih, anak kan kebanyakan biasanya seneng main game tuh. Kayak gimana? Kalau Ngara ini, kalau Fahma dan Hania suka main game juga nggak di rumah? Iya, suka. Mukanya muka gamer nih. Ini aja gak bisa diem tuh. Gamean mulu. Terus ngarahinnya gimana? Ngelarang atau gimana di saat anak kecanduan game? Kalau kita sih diakalin aja. Misalnya ke Fahma Hania, Iya. kita deal-dealan gitu Kang. Jadi boleh main game misalnya 2 jam. Tapi harus berkarya juga 2 jam. Bikin sesuatu juga gitu. Jadi nggak setiap hari melulu main game aja. Tapi harus ada sesuatu yang bisa membuahkan hasil dari karyanya sendiri gitu. Nah ini juga bisa jadi masukan buat pemirsa di rumah bahwa nggak selamanya anak yang senang main games itu dampaknya akan buruk ya Pak Ustadz. Bisa juga melatih kreativitas. Yang penting ngatur ya. Ngatur. Ngatur sama apa tadi? Asal semuanya juga jangan berlebihan. Semua jangan berlebihan. Oke, Pak Ustadz, nih kita juga punya bintang tamu yang kedua. Oke. Ini juga luar biasa dengan keterbatasan dalam hal penglihatan. Tapi beliau mendapatkan beasiswa Hah? ke Jepang, Inggris, Amerika. Dalam Januari besok berangkat ke Australia, Subhanallah. Malaysia juga. Kita undang, ini dia Mas Taufik. Wih. Tak guna menangis, tak guna tertawa, tunas-tunas muda bersemi. Ya, sini. Ya, duduk. silakan. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Mas Taufik Effendi. Taufik Sang, konbanwa. いや私はsudah lupa. Iya. Watashi wa Sainandai Goku ni Ikimasu itu yang saya ingat. Ya, panjang banget. Ego Hanase Dekimasu kan. Oh ya, Saya juga bisa. Doraemon. Saya juga bisa. Apa coba? Bahasa Jepang, Mas Ustadz. Ah. Taufik Sang, kumaha kabarna? Saya? Sunda itu. Ya, fine. I'm fine. Yes. Welcome in chatting with YM. Alhamdulillah, terima kasih. Mas Taufik hebat amat sih bisa ke Jepang, Inggris. Ini tuh bener Malaysia. nggak bisa ngeliat gitu?
Yang kanan udah total sama sekali nggak lihat dari umur 10 tahun. Yang kiri ini dari umur 15 tahun 97. Ya Itu Allah. retinanya lepas, robek, beberapa saraf mata putus. Allah, robek. Iya, operasi berkali-kali, laser berkali-kali, terus segala macam pengobatan udah dicoba sampai minum akar bahar, daun dadak, singkong racun, segala macam deh. Anak orang aja yang belum. Serem amat sih. Jadi deket-deket. Tadi saya udah Ustadz ngomong. ada bapak-bapak. Oke, dan kemarin sempat jadi dosen juga di UNJ ya? Ya dari tahun 2008 ngajar jadi asisten dosen di pendidikan luar biasa. Terus kemarin dari 2010 ngajar mata kuliah bahasa Inggris untuk mata kuliah umum. Jadi mahasiswanya dari beda-beda. Iya, saya juga alumni UNJ. Wah, sama-sama Kita nih. partner nih. Iya. Harusnya kita pakai jaket ya. Oh, gitu pakai alumni Jaket UNJ ya? Sekarang pakai baju koko. Ntar tulisin deh koko UNJ. Oke, dan itu cerita dong bisa dapat beasiswa ke 8 negara itu dari mana? Itu 8 negara nih. Benar. 8 beasiswa luar negeri. Jadi ya alhamdulillah karena saya kan emang dari kecilnya udah nyusahin orang tua, Ustadz. Ya, Masa sih? jadi dari umur 2 tahun saya udah dirawat, udah di rumah sakit. Jadi udah sering, insya Allah udah profesional lah jadi pasien. Waduh. Gitu, dirawat berkali-kali. Pasien juga ada yang profesional ya? Udah operasi Saking berkali-kali. lamanya gitu. benar. Selevel sama profesor, Ustadz. Oke. Terus Nyenengin kali jadi dosen begini ya? Nyata nggak ketahuan. Jadi sempat putus sekolah kan bertahun-tahun, operasi gagal gitu kan karena memang kondisi saraf matanya udah luar biasa parah gitu. Terus berkali-kali gagal, terus kok nggak sembuh-sembuh gitu. Akhirnya alhamdulillah ngelihat orang tua frustasi ya, uang habis-habisan kan, namanya cuman guru SD dulu. Kakak-kakak saya dua-duanya dari UI dan saya juga pengen kalau bisa lebih membanggakan lagi. Jadi dengan kekuatan itu alhamdulillah saya bisa masuk asrama tunanetra, belajar braille, saya masuk SMA lagi, SMA YP 45. Terus kemudian saya sempat jadi tukang pijat, Ustadz, sempat belajar pijat, sempat belajar musik, terus akhirnya kita tahan dulu. Ya. Tadi sempat jadi tukang pijat, terus juga Mas Taufik ini sempat mengalami masa depresi sebelum akhirnya bisa bangkit. Di mana perjuangannya lepas dari masa-masa depresi, tetap bareng kita di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Oke, kita balik lagi di chatting dengan YM. Kita lanjut nih kisahnya Mas Taufik. Beneran sempat belajar pijit, Mas? Iya, karena waktu saya mau kuliah, orang tua kan nggak ngerti gitu ya, apa iya tunanetra bisa kuliah gitu kan. Kalau tunanetra pasti larinya ke pijat gitu. Semua tahu bilang pijat, kok nggak minta-minta gitu. Allah. Akhirnya saya ya udah, karena orang tua bingung dan lebih yakin kali kalau saya pijat kan bisa langsung mandiri, bisa langsung menghasilkan gitu ya. Iya. Akhirnya saya Selalu tuh stereotipnya begitu ya? Ya, saya tertunda 2 tahun ya, putus sekolah 2 tahun, tahun 17, 20, umur 20, 21 lah. Nah, habis dari musik, akhirnya saya keterima di Universitas Negeri Jakarta, pendidikan bahasa Inggris. Mulai kuliah di sini. Akhirnya dari situ mimpi-mimpi saya mau keluar negeri, keliling dunia, mulai ya terbuka. Dihidupkan lagi. Semester 6 saya ke Jepang dapat beasiswa dari kampus karena makalah saya lolos seleksi di konferensi internasional dari 450 pemakalah, cuma saya yang mahasiswa S1 karena yang lain profesor, PhD. Oh ya? Dan saya yang tunanetra sendiri. Nggak tahu tuh sebelumnya mereka. Halo. Mereka nggak tahu, malah di sertifikat saya Profesor Taufik Effendi. Ya. Dan sertifikatnya padahal masih bawa kencur ya istilahnya ya, masih semester 6. Makalah dari seluruh dunia. Iya. Wah, Karena luar biasa. the 4th Asia TEFL International Conference. The fourth. Asia TEFL International Conference di Apa itu Fukuoka. artinya, kasih tahu Denny tuh. Artinya apa? Artinya saya nggak tahu juga. Bisa Konferensi aja. internasional Asia TEFL Teaching English as a Foreign Language. Jadi tentang TOEFL. pengajaran bahasa Inggris di wilayah Asia, regional Asia. Nah, kalau beasiswa yang ke Amerika, Malaysia itu... Nah, yang habis dari Jepang, alhamdulillah, terus kemudian saya lolos mahasiswa, saya selesai S1 3,5 tahun Ustadz, walaupun tunanetra. Terus saya juga cum laude, saya wisudawan terbaik, saya juga aktif di Yang organisasi. bener, Mas. Ya, saya aktivis BEM juga. Startnya dari umur tadi tuh ya. Jadi Iya. sebenarnya Seperti ngebut. ngebut dia loh.
pengennya dari umur 3 tahun, tapi nggak bisa Ustaz. Komrot ya. 4 koma berapa itu? 3,6. Wih, luar biasa. Tepuk tangan, Bos. Nah, kalau bicara tentang internasional nih, adik-adik kita juga pernah menjadi ini Pak Ustadz, juara termuda ya, pembuatan software tingkat internasional. Iya. Wih, luar biasa. Gimana Itu dari- ceritain dong ceritanya. Kalau awalnya sih kita waktu 2010 ya ikutan ada gitu nama acara pertandingan gitu, namanya Ina Ikta waktu dulu 2010. Iya. Ya kita ikutan ya kategori SD karena waktu itu kebetulan kelas 6 mau ke SMP tapi masih belum masuk SMP-nya, jadinya masih masuknya kategori SD. Iya. Nah akhirnya kita kan udah lama gitu ya, udah lama membuat karya. Waktu dulu karya kita membuat game untuk di ponsel waktu dulu. Waktu dulu membuat game di ponsel, lalu kita mencoba apa ya, hoki-hokian gitu. Siapa tahu menang. Jadinya ya alhamdulillah kita dapat juara 1 waktu itu, waktu 2010. Nah yang juara itu kan bakal dilanjutin ntar ke Apikta, ke Asia Pasifiknya. Jadinya kita juga mewakili Indonesia untuk ke Malaysia waktu itu. Juara lagi. Alhamdulillah. Jadinya kalau melihat waktu dulu ya mungkin melihat gitu nggak ada yang waktu dulu kita kan masih SMP, habis itu adik juga SD. Melihat yang lainnya mungkin udah SMA sama kuliahan. Kamu Fahma masih SMP ya? Iya. Kelas 1 saat itu ya? Iya, kelas 1 waktu Dan itu. akhirnya Fahma menjadi juara termuda pembuatan software tingkat internasional. Iya. Asik. Tapi kalau sambil nonton TV suka ngemil-ngemil nggak? Suka. Wah, nih Denny punya informasi nih. Buat pemirsa yang kalau sambil nonton, mungkin ada yang sambil ngemil. Buat pemirsa di rumah, tapi hati-hati, jangan terlalu banyak ngemilnya. Apalagi banyak mengandung lemak, gurih, dan asin. Nah, selain bisa menyebabkan kolesterolnya itu bisa tinggi, tekanan darah juga bisa tinggi alias hipertensi. Tapi sekarang nggak perlu khawatir lagi, karena ada ini nih. Omepros. Tinggal konsumsi aja Omepros 1-3 soft kapsul setiap hari. Karena Omepros mengandung asam lemak esensial, omega 3, 6, dan 9, plus DHA, EPA, dan vitamin E dari salmon oil dan organic vegetable oils. Terbukti efektif untuk menurunkan kolesterol, menormalkan tekanan darah, dan mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Jadi jangan salah pilih, hanya Omepros, suplemen sehat, turunkan kolesterol jahat. Oke. Nah, Denny pengen tahu nih, Pak Taufik, pernah mengalami masa-masa depresi, kurang lebih sekitar 2 tahunan ya? Iya. Lebih Itu sih. Lebih? Remaja kan? Oke, nah Lebih. pada waktu Galau. apa penyebabnya, terus apa sih yang dirasain waktu itu? Jadi yang paling nggak bisa lupa itu ya waktu 2 tahun itu, karena teman-teman yang lain kan lagi senang-senangnya masa remaja ya Ustadz ya. Mereka lagi senang-senangnya masuk SMA segala macam lah, main terus kemudian aktif sana sini, terus organisasi band segala macam. Nah saya tuh yang cuman di kamar aja, terus tiap malam tuh benar-benar yang nggak bisa tidur, kayak ngomong sendiri, bahkan saya benar kayak hampir kayak orang gila. Karena saya ngerasa kayak bisa ngobrol sendiri sama dokter, sama ahli mata, kok matanya gue begini kayak begini gitu. Dan setiap lebaran tuh ya nangis, orang-orang senang-senang saya nangis, kok doanya kok nggak dikabul-kabulin nih, seolah-olah doa saya tuh nggak didengar gitu. Ternyata Allah punya skenario yang luar biasa di balik itu semua. Hanya tinggal tunggu beberapa tahun kemudian itu semua terbuka gitu. Jadi ya intinya alhamdulillah gitu, kita harus selalu berbaik sangka karena Allah selalu punya skenario yang terbaik. Kita harus selalu berbaik sangka ya. Sama Allah. Oke, titik baliknya yang bikin Mas Taufik akhirnya bangkit tuh apa tuh Mas? Waktu saya baru bisa masuk sekolah lagi, saya langsung bilang sama ibu saya mau keluar negeri, mau keliling dunia. Cuman waktu itu orang tua, ibu saya bilang, ibu saya tipe yang menekan gitu, jangan sampai anaknya stres. Terus ya kalau punya mimpi jangan terlalu tinggi lah gitu, baru bisa sekolah, nanti stres lagi gitu. Ya udah alhamdulillah saya tanam aja gitu, saya simpan dalam hati dan insya Allah akan coba saya perjuangkan, saya wujudkan. Dan alhamdulillah ya insya Allah saya udah ke Jepang, Amerika, Inggris, terus kemudian Malaysia, Amerika, dan insya Allah Januari ini mau berangkat ke Australia untuk ambil double degree master. Double degree. Oke. Kayaknya banget. Bener-bener. Subhanallah.
Masih ada prestasi-prestasi lainnya Pak dari Fahma, Hania juga Mas Taufik. Kita akan dengarkan, kita bahas nanti. Tetap di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Balik lagi di chatting dengan YM bareng sama Fahma, Hania, Ibu Yusi, dan Mas Taufik. Iya. Mas Taufik ini sehari-hari juga sebagai motivator pendidikan, betul Mas ya? Iya. Itu maksudnya memberikan motivasi-motivasi ke siapa tuh Mas? Terakhir kemarin dari Undip, Universitas Diponegoro di Semarang. Terus kemarin juga sempat ke LSM yang difabel, yang voices, yang tunarungu, tunanetra. Tapi mereka punya semangat untuk memberikan bahan, memberikan saran ke pemerintah agar hidup bisa lebih inklusi. Terus ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus ya paling begitu memberikan. Karena sebenarnya every one of us has the potential to become a great leader. Jadi setiap individu tuh punya potensi yang luar biasa. Dia nih dong. Gitu ya, punya potensi yang luar biasa buat jadi orang besar. Cuman kita sering tidak menyadari potensi kita. Allah Maha Adil kok, semua potensi diberikan ke semuanya. Tinggal kita bagaimana mau berjuang atau tidak. Jadi tadi Dan Ya. Mas Taufik ngasih tahu ke saya bahwa santri-santri itu kalau bisa jangan cuma ngapal Quran doang, tapi bisa berbahasa dunia. Barangkali Mas Taufik ini anak-anak santri juga sedang melihat beberapa di antara mereka. Bisa kasih sedikit motivasi Mas Taufik bicara nih pakai bahasa Inggris atau Jepang gitu. Silakan. I think it's a very common verse. It's a very common verse, and I think all of us, have ever heard this verse that Allah will never change one's condition unless the individual himself or herself tries to change. Jadi intinya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau kita sendiri yang tidak merubahnya. Jadi artinya mimpi kita ada di tangan kita, masa depan kita ada kita yang milih masa depan kita mau seperti apa. Sukses seperti apa yang mau kita dapatkan tuh ada di tangan kita sendiri. Gitu. Allah memberikan semuanya, semua diberikan otak, semua diberikan usaha, semua diberikan ambisi, semua diberikan mimpi. Jadi itu semua udah modal untuk menjadi orang-orang besar. Tinggal kita mau mengisi dengan apa wawasan kita, otak kita mau diisi dengan apa. Mau diisi dengan gosip, mau diisi dengan macam-macam, silakan. Itu hebat, tepuk tangan dulu dong buat Mas Taufik, motivator pendidikan. Ya, saya nggak nyangka gitu, artinya beliau kan termasuk telat memulai ya, di usia remaja gitu ya. Tapi ternyata subhanallah begitu langsung tune in, wus gitu ngebutnya, masya Allah. Nah, kita mau tanya juga sama Fahma. Fahma, ke depan pengen bikin apa lagi nih? Mungkin Games sih untuk kalau- anti korupsi udah. Ke depan ada planning atau rencana? Mungkin sih kalau kami ya sekarang karena udah alhamdulillah udah membuat karya kita di HP, maksudnya di komputer udah, di HP udah, habis itu di gadget juga udah. Gadget udah. Jadinya sekarang mungkin tinggal kami ingin mengajarkannya. Tapi mungkin kan kalau sekali. kalau saya mengajarkan gitu ya, kalau biasa mengajarkan di Skaci, mungkin hanya orang wilayah situ aja yang tahu. Tetapi mungkin karena orang tua juga ikut mendukung, jadinya kita juga punya video ajar, punya website video ajar, sehingga seluruh rakyat di Indonesia atau mungkin semua orang gitu ya di global bisa membuka ini. Jadinya Oke, di sini apa? Websitenya apa alamat? ada akucintaindonesia.com. Jadinya gini ya. Jadi bisa belajar langsung di rumah dimanapun ya. Iya. Oh, iya. Jadinya di HP bisa, Indonesia.com. di gadget juga bisa. Jadinya mungkin saya akan melihatkan satu video. Ini adalah suara Hania. Oke, coba yang deketin Jadinya, ke clip on. Dideketin ke sini. Nah, ini keterlibatan Hania ya. Iya, di jadinya pro- Hania mengajarkan yang lebih simpelnya. Hai teman-teman, sekarang kita akan belajar membuat animasi menggunakan program Scratch. Pertama, kita akan belajar membuat animasi kucing bergerak. Program pada Scratch dimulai dengan script ketika bendera hijau diklik. Script ketika bendera hijau diklik berada di kelompok kontrol. Nah, sekarang mari kita coba klik kelompok kontrolnya. Setelah itu, kita tarik script ketika bendera hijau diklik.
Untuk menggerakkan karakter kucingnya, kita membutuhkan skrip gerakan. Sekarang, mari kita klik kelompok skrip gerakan. Selanjutnya, kita tarik skrip bergerak sebanyak 10 step. Nah, sekarang, mari kita jalankan karakter kucing tersebut dengan cara mengklik gambar bendera hijau yang berada di layar sebelah kanan atas. Ketika kita mengklik gambar bendera hijau tersebut, maka kucingnya akan terlihat bergerak. Jika kita ingin karakter kucing tersebut bergerak terus-menerus, maka kita harus membuat skrip gerakan dijalankan tanpa henti. Caranya, marilah kita klik skrip jalankan tanpa henti yang berada di kelompok kontrol. Selanjutnya, karena kita ingin karakter kucingnya dapat bergerak tanpa henti, tariklah skrip jalankan tanpa henti ini tepat di atas skrip bergerak sebanyak 10 step. Jadi, posisi skrip bergerak sebanyak 10 step ini berada di dalam skrip berjalan tanpa henti. Nah, sekarang mari kita coba jalankan animasinya dengan mengklik gambar bendera hijau yang berada di bagian kanan sebelah atas pada layar. Nah, sekarang kita dapat melihat kucingnya bergerak cepat ke sebelah kanan. Nah, teman-teman, demikianlah tadi beberapa tahapan bagaimana caranya membuat animasi kucing bergerak. Selamat mencoba ya. Kucing bergerak luar biasa. Tepuk tangan untuk Hania. Ustaz, satu segmen lagi kita akan doa bareng. Siap. Di segmen 5. Bukan, ini juga salah satu segmen yang ditunggu oleh pemirsa di rumah, termasuk saya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Manjada, wajada. Wajada. Oke, kalau Siapa yang kita- sungguh-sungguh dia pasti dapat. Pasti itu Pak Ustadz ya. Ini kelihatannya yang sungguh-sungguh juga adalah ibunya, Nah, Amin. bapaknya kelihatannya gitu. Kelihatannya. nah Ibu, Denny pengen tanya nih buat Ibu Yusi. Mereka ini awalnya memang diarahkan atau sekolah khusus? Awalnya Fahma kan suka main PowerPoint ya. Terus dia punya iya. keinginan. Yang game perang itu ya? PowerPoint. Bukan yang untuk bikin slide Power itu kan. Strike, Power Strike sih suka. Iya. Power Ranger cina. Itu aplikasi ya. Berubah. Terus udah gitu dia bilang sama ayahnya, gimana nih biar bisa gerak si gambarnya itu. Lalu suami menyarankan dan bahkan membelikan kalau nggak salah tuh 3 buku sederhana bagaimana membuat animasi, membuat aplikasi. Pertamanya dia belajar sendiri, maksudnya dari buku dicoba sendiri gitu. Otodidak ya. Iya, lama-lama semakin tertarik karena gambarnya bisa bergerak, bisa tambah suara dan lain-lain. Akhirnya kita berinisiatif untuk memanggil guru ke rumah. Jadi dia ikut kursus tapi di rumah. Oke, Mas, harapan ke depan yang belum tercapai apa, Mas? Harapan ke depan ya insya Allah sih saya juga ingin membagi gitu ya, membagi perjuangan dan bahwa sesungguhnya kita semua bisa memilih mau sukses atau mau gagal. Dan dari perjuangan saya juga ingin membagi, ingin membangkitkan potensi-potensi anak-anak muda, remaja-remaja, mahasiswa. Dan saya mau bikin yayasan, udah ada blognya dan saya juga udah buat kartu nama dan udah diundang ke beberapa sekolah dan kampus. Nama yayasannya itu Gebrakan Indonesia, Gerakan Bangkitkan Remaja, Aktifkan Kampus dan Nasionalisme Indonesia. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia lah yang bermanfaat bagi orang lain. Bayangkan kalau satu individu kita juga memberikan manfaat ke yang lain. Masya Allah. Jadi subhanallah luar biasa. Seperti Ade ini kan luar biasa. Gitu, karena setiap manusia itu sempurna, kita punya kelebihan dan kita punya kekurangan. Kelebihan biar kita bermanfaat bagi orang lain, kita punya kekurangan biar kita butuh orang lain. Jadi kita saling melengkapi. Iya. Sahabat Rasul nggak ada yang matanya buta. Dan Iya. disayang sekali sama Rasul, maktum. Dan beliau itu termasuk orang yang paling duluan datang ke masjid. Padahal dia itu matanya buta. Subhanallah. Masya Allah. Ya sebenarnya kekurangannya kita kali ya. Kita ini yang merasa lengkap, tapi sebenarnya kita ini
Banyak kurang ya. Banyak kurang. Ibu sih nggak termasuk ya. Kita lah, saya Dene weh. Iya. Kedua. Saya aja lah Pak Ustadz. Pak Ustadz. Sama ini Pak Ustadz. Saya punya Apa? PR nih. Buat Iya. Pama kayaknya udah setahun nih belum dibikinin. Game itu loh, game Odoa. Odoa. Game one ayat itu, ngapal Quran satu hari satu ayat. Sok ditagih saya DP dulu aja lah 100.000 nih. Ada nih 100.000, 50. Salah cabut deh nih. 50 Sok, paling. DP. 50 sampai level 1 doang Pak Ustadz. Sampai jagoannya nggak nongol semua itu. Tangannya doang. Baik pemirsa, waktunya kita berdoa. Di sini ada orang yang luar biasa di tengah-tengah kita, ada Mas Taufik. Di tengah perjuangannya beliau membahagiakan ibunya, pengen membahagiakan ibunya. Sepertinya layak kesempatan doa pada malam hari ini kita berikan kepada Mas Taufik untuk mendoakan pemirsa dan kita semua supaya dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Taufik, monggo silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukakanlah pintu hati insan-insanmu ya Allah, hamba-hambamu, bahwa sesungguhnya kami semua punya potensi, bahwa sesungguhnya Allah, Engkau telah melengkapi kami semua dengan modal-modal untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat luas ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Yakinkanlah kami, berikanlah kemudahan dan kemampuan agar kami dapat memperbaiki kehidupan, agar kami dapat menegakkan agamamu, agar kami dapat memperbaiki peradaban dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa para pemimpin kami, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami. Berikanlah kami hidayah dan petunjukmu agar kami selalu berada di jalanmu, ya Allah. Sesungguhnya, untuk menjadi istiqomah itu tidak mudah. Tuntunlah kami ya Allah, tuntunlah kami, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami kemampuan, jadikanlah kami hamba-hambamu yang beriman, bertakwa, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mujahidin, mujahidah ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bermanfaat bagi masyarakat luas dunia akhirat ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Makasih Mas Taufik, mudah-mudahan seluruh pemirsa jangan putus asa berdoa. Mas Taufik sudah membuktikan bahwa ternyata beliau sekali tune in 8 negara bisa beliau kemudian kunjungin, dapat beasiswa, cum laude juga. Motivator sekali. Bahkan beristri, ini kategorinya termasuk cepat dia beristri. Iya, orang lain yang matanya melihat subhanallah banyak yang telaters ya. Ini termasuk yang cepat terus. Ya, udah punya anak. Subhanallah. Makasih loh Mas Alhamdulillah Taufik. saya sekolah nggak pernah telat Ustaz. Sekolah nggak pernah telat? Nggak pernah, masuk terus jadi ya dapat istri juga nggak telat. Iya. Sekolah nggak pernah telat, makanya dapat istri juga nggak telat kan. Berarti yang sekarang telat-telat nikahnya dulu telat sekolah. Nggak ngaruh kali P. Makasih. Suka telat ya? Ya Kang Denny, semuanya terima kasih ya. Mudah-mudahan pemirsa jangan putus asa berdoa. Allah senantiasa menunggu. Allah pengen denger lah. Kita kembali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikabulkan. Oke, terima kasih buat tamu-tamu kita, Mas Taufik terima kasih, Mama Hania, Ibu Yusi terima kasih, Total Kit and Friend, thank you. Buat jamaah semua yang telah hadir terima kasih. Saya Dari STTPLN. Ya, STTPLN. Sama Great Muslimah Indonesia. Subhanallah. Tepuk tangan sekali lagi buat semua. Kita mau ingetin lagi, jangan lupa saksikan Chatting dengan YM setiap hari Kamis dan Jumat jam 9.30 malam ya, juga Wisata Hati jam 5 subuh setiap hari sampai setengah 6. Sampai jam setengah 6. Saya Denny Cagur dan Yusuf Mansur. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Toto Alkit and Friend. Pak Ustaz. Kemenangan kali ini bukanlah berarti kemenangan esok hari. Kegagalan kali ini
cuma-cuma semua usaha dan